Kisah penyamaran Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran. Episode 27. Niken melihat si pengendara hipercar yang saat itu sedang ia buntuti. Ia pun menginjak dalam-dalam rem mobil yang sedang ia kemudikan itu. Spontan, ketiga temannya pun langsung terpental ke depan. Akibat kejadian itu, Marissa pun berkata, "Lo apa-apaan sih Nick, nginjak rem enggak kira-kira gitu?" Desi, ia pun ikut berkata, "Iya nih, lo pikir, kita-kita ini karung ya? Aduh, sorry banget guys, tadi tuh gue kaget banget, saat lihat tuh cowok," ucap Niken. Marissa pun berkata, "Tuh cowok memang ganteng, tapi lo pikirin nyawa kita-kita juga Nick, apalagi gue enggak mau mati dalam keadaan jomblo gini." Lalu, si Desi pun berkata, "Emang ganteng ya tuh cowok. Sumpah Des, tuh cowok cool habis, emangnya lo enggak lihat ya," sahut Marissa. "Baru aja gue mau lihat, si Niken malah mendadak nginjak rem," sahut Desi, lalu bertanya pada Niken, "Nick, tadi lo kenapa sih? Kayak baru belajar bawa mobil aja." "Sumpah guys, tadi tuh, gue kaget banget. Secara tuh cowok, yang semalam aku kerjain sama sepupu aku," sahut Niken. Oh, jadi, lo kenal sama tuh cowok ya?" ucap Nita, yang dari tadi hanya menyimak saja. "Kenal sih enggak, hanya saja, semalam, tuh cowok datang ke acara ultah gue," sahut Niken. Lalu, Nita pun berkata, "Tapi kok, lo sampai kaget gitu, saat lihat tuh cowok?" "Gimana enggak kaget coba, tuh cowok kerja jadi pelayan, di restoran yang dipimpin sepupu gue," sahut Niken, lalu kembali berkata, "Kan enggak masuk akal banget, kalau pelayan restoran pakai mobil mahal gitu." "What? Pelayan restoran? Ah becanda kamu Nick," sahut Desi. Lalu Niken pun berkata, "Oke deh, kalau kalian enggak percaya, aku buktikan nih." Lalu terlihat, Niken mengambil smartphone miliknya, dan langsung menghubungi Dika. "Halo Dik," ucap Niken, saat panggilan telah tersambung. "Iya halo juga Nick," sahut Dika. Niken pun berkata, Dik, apa benar, cowok yang semalam datangnya bareng si Citra itu, pelayan di restoranmu? Maksud kamu si Aditya ya?" "Iya benar Aditya," sahut Niken. Lalu, Dika pun berkata, "Iya, emangnya ada apa, tiba-tiba nanyain si Adit?" "Kamu enggak bohong kan Dik? Soalnya, barusan aku lihat dia pakai mobil sport gitu," ucap Niken. Mendengar ucapan Niken, Dika pun langsung tertawa dan berkata, "Lo salah lihat kali Nick, handphonenya aja jadul. Aku serius nih, dan enggak mungkin aku salah lihat. Tadi dia tuh pakai mobil Bugatti," ucap Niken. Mendengar ucapan Niken, Dika makin tidak percaya dengan ucapan itu. Lalu terdengar, Dika berkata, "Mana mungkin Nick, kalau dia punya mobil itu, ngapain juga capek-capek jadi pelayan?" "Ya udah kalau enggak percaya, capek ngomong sama kamu," ucap Niken, lalu menutup panggilan tersebut. "Tuh kan, sepupu kamu aja enggak percaya, apalagi kita," ucap Desi. Sementara Aditya sendiri, ia terus saja menjalankan mobil miliknya itu, hingga hilang dari penglihatan Niken dan teman-temannya. Tak berapa lama kemudian, Aditya pun telah sampai di kontrakan miliknya. Terlihat saat itu, Erin dan Nico sedang duduk di teras kontrakan. Melihat mobil sport yang masuk ke halaman kontrakan, Nico pun berkata, "Mobil siapa tuh Rin? Barusan aku juga mau tanya sama Mas Nico," sahut Erin, lalu kembali berkata, "Mungkin aja temannya Mas Adit." Saat itu, Erin dan Nico tak mengetahui bahwa, yang ada di balik kemudi mobil sport itu adalah Aditya. Lalu terlihat, Aditya keluar dari mobil miliknya itu, dan berkata, "Sorry ya, udah bikin kalian nunggu lama," ucap Aditya. Melihat hal itu, Nico dan Erin terlihat kaget. "Buset deh, gue sih tahu banget.
Kalau ortunya si Adit tuh tajir melintir. Tapi gue enggak nyangka, si Adit punya hypercar limited edition gini, gumam Niko, lalu berkata, "Ini mobil kamu ya Dit? Punya ortu, aku mana mampu beli yang ginian," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya, tunggu bentar ya, aku masukin ini dulu ke kamar," ucap Aditya, dengan menunjukkan setelan hitam, yang akan dipakainya ke pelelangan besok. "Iya, tapi jangan lama-lama ya," ucap Niko. Giliran pengen jalan sama si Erin aja, enggak sabaran gitu," ucap Aditya, sambil melangkah ke kamar kontrakannya. Tak berapa lama kemudian, Aditya pun keluar dari kamar kontrakannya. "Kalian udah mau jalan ya?" tanya Aditya. "Iya nih, biar enggak kemalaman pulangnya," sahut Niko. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Ya udah sana buruan, jangan lupa, bawain aku martabak spesial ya." "Oke deh," sahut Niko, lalu kembali berkata, "Tapi aku pinjam mobil kamu ya?" "Iya, nih kuncinya. Tapi ingat, baliknya harus full tangki ya." "Ya elah, sama teman sendiri perhitungan banget," sahut Niko. "Bercanda kok Nick, pakai aja sepuas hati kamu. Tapi, kalau martabaknya harus ada ya," sahut Aditya. "Kalau itu mah beres. Kalau gitu, kita jalan dulu ya Dit," ucap Niko, lalu melangkah masuk ke dalam mobil. Sesampainya di dalam mobil, terdengar Erin berkata, "Emangnya, kita mau kemana Mas?" "Bagusnya kemana ya?" sahut Niko. Lalu, Erin pun berkata, "Loh, kok malah balik nanya sih Mas? Kan, Mas yang ngajakin jalan." Gimana kalau kita ke mall aja, setelah itu kita makan," ucap Niko. "Terserah Masnya aja, aku sih ngikut aja," sahut Erin. Setelah itu terlihat, Niko mulai menjalankan mobil milik Aditya. Singkat cerita, mobil yang dikendarai Niko pun telah sampai di sebuah mall ternama di kota tersebut. Terlihat saat itu, Niko yang mengemudikan hypercar milik Aditya, menjadi pusat perhatian di area parkir mall tersebut. Dan secara bersamaan, Niken dan teman-temannya tadi pun, ternyata baru juga tiba di area parkir. "Nick, itu bukannya mobil yang tadi," ucap Desi, menunjukkan mobil yang sedang diparkir Niko. "Iya loh Nick, kita samperin yuk," sahut Marsha. Namun, belum sempat Niken berkata, ia pun langsung kaget, saat melihat yang keluar dari mobil tersebut adalah Niko, mantan pacarnya. "Oh jadi, mobil itu punya Niko," gumam Niken. Lalu terdengar lagi, Marsha, Desi dan Nita berkata secara bersamaan, "Nick, itu kan si Niko, calon tunangan lo. Tapi tadi, yang bawa mobilnya kan bukan si Niko?" tanya Marsha. Lalu, Niken pun menyahut, "Gini, cowok yang tadi itu, temannya si Niko. Mungkin aja tadi, dia minjam mobilnya si Niko. Berarti, tuh cowok benaran pelayan dong," ucap Marsha. "Enggak tahu ah, tadi kan, kalian enggak ada yang percaya," sahut Niken. Lalu terlihat, Niken melangkah menghampiri Niko. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti, saat melihat seorang wanita berpenampilan sederhana, keluar dari pintu mobil yang dibukakan Niko. "Siapa tuh Nick? Kok bisa sama pacar kamu sih?" Jangan-jangan si Niko selingkuhin kamu," ucap Nita. Lalu, Niken pun berkata, "Ih, masa iya sih, Niko selingkuh sama cewek kampungan gitu? Ya udah, kita ikutin yuk," ucap Marsha. Setelah itu terlihat, Niko pun langsung mengajak Erin masuk ke salah satu toko yang khusus menjual pakaian dengan brand-brand terkenal. Terlihat pula saat itu, Erin dan teman-temannya terus mengikuti Niko. "Kamu pilih-pilih aja Rin. Kalau ada yang kamu suka, ambil aja, entar aku yang bayarin," ucap Niko. Lalu, Erin pun berkata, "Enggak ah Mas, Erin enggak tahu mau pilih yang mana." "Ya udah, gimana kalau aku yang pilihin buat kamu," ucap Niko.
Lalu, setelah memilih beberapa lembar baju dan celana untuk Erin, Nico pun langsung menuju kasir. Sementara Niken yang terus memantau Nico, terdengar Desi berkata, "Buset deh, tuh cewek dibeliin baju banyak gitu." Sementara Niken mendengar ucapan Desi, ia tak berkata sepatah kata pun. Namun saat itu, hati kecilnya berkata, "Pantasan aja semalam lo putusin gue. Ternyata, ini penyebabnya," gumam Niken. Sementara Nico, yang sedang berjalan menuju kasir, terdengar beberapa karyawan toko berkata, lihat deh, tuh cowok pasti orang kaya, lihat aja, mulai dari baju, jam tangan sampai sepatu, merek ternama semua. Kalau aku sih, malah fokus sama ceweknya, cantiknya alami, enggak banyak gaya," sahut temannya. Setelah sampai di depan kasir, Nico pun berkata, "Ini Mbak, tolong dihitung ya." "Iya Mas," sahut si kasir. Setelah menghitung total belanjaan, si kasir pun berkata, "Totalnya 18.700.000 Mas." "Oh gitu ya Mbak," ucap Nico. Namun, baru saja Nico akan membayar belanjaan itu, tiba-tiba, Erin berkata, "Enggak usah Mas, aku enggak suka pakaiannya." "Loh, tadi kamu mau, sekarang malah bilang enggak suka," ucap Nico. Lalu, Erin pun kembali berkata, "Kemahalan Mas, kasihan, uang sebanyak itu, dihabiskan untuk beberapa lembar pakaian saja." "Enggak apa-apa, aku ikhlas kok," sahut Nico. Mendengar ucapan Nico, Erin pun kembali berkata, "Erin tetap enggak mau Mas. Entar Mbak kasirnya marah loh, kalau belanjaannya kita enggak beli," ucap Nico. Lalu terdengar, si nona kasir berkata, "Kalau enggak jadi ambil enggak apa-apa kok Mas." "Tuh dengar, mbaknya bilang enggak apa-apa," ucap Erin. Lalu terdengar lagi, si kasir berkata, "Pacarnya jangan dilepasin Mas, orangnya baik. Biasanya, kalau cewek lain yang datang ke sini, mintanya macam-macam, ini malah nolak. Udah jarang loh, cewek kayak mbak ini," ucap si kasir. Terlihat saat itu, wajah Erin memerah, saat si kasir mengira bahwa dia adalah pacarnya Nico. "Kalau gitu, maaf banget ya Mbak," ucap Nico. Lalu terdengar lagi, Nico berkata pada Erin, "Ya udah kalau gitu sekarang, kita cari makan, sekalian beliin martabak untuk si Adit." "Tuh cewek, malu-maluin aja," ucap Niken, yang masih saja memantau Nico dan Erin. Setelah itu terlihat, Nico pun langsung mengajak Erin untuk makan di sebuah kafe. Namun, baru saja memesan makanan, tiba-tiba, Niken datang menghampiri mereka. "Mobil baru ya say," ucap Erin. "Waduh guys, ancur juga nih si Niken, bukannya nanya kabar, malah nanyain mobil." Sementara Nico melihat Niken yang tiba-tiba datang dan duduk di sampingnya, ia pun berkata, "Kamu ngapain di sini?" "Niatnya sih mau shopping. Tapi pas di parkiran tadi, aku lihat ada mobil yang wow gitu. Ternyata, yang keluar kamu. Ya udah, aku ikutin aja," sahut Niken. Lalu terdengar, Nico berkata, "Mas, tolong pesanan saya tadi, dibungkus aja," ucap Nico. Lalu kembali berkata pada Erin, "Rin, kita balik aja ya, selera makanku tiba-tiba hilang." Tak berapa lama kemudian, salah satu pelayan kafe pun datang menghampiri mereka. "Ini Mas pesanannya." "Makasih ya Mas," ucap Nico, lalu mengajak Erin untuk meninggalkan tempat itu. Namun, belum sempat Erin beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba, Niken menyiramkan jus ke wajahnya. Nico ini pacar gue, dasar pelakor," ucap Niken. Melihat perlakuan Niken, Nico pun langsung menamparkan pipi kiri Niken. "Udah Mas udah, Erin enggak apa-apa kok," ucap Erin, lalu berkata pada Niken. "Maaf ya Mbak, saya bukan siapa-siapanya Mas Nico," ucap Erin, lalu kembali berkata, "Mas Nico, selesaikan dulu masalah kalian berdua, Erin enggak mau dibawa-bawa," ucap Erin.
Lalu terdengar Niko berkata, "Niken, aku nih bukan Aditya, yang kalau kalian bully hanya diam saja. Kamu tega nampar aku Nick," ucap Erin, dan kembali berkata, "Oh teman kamu yang pelayan itu ya, lo lihat aja nanti, gue bakalan nyuruh si Dika, untuk pecat teman kamu itu." "Mbak, masalah ini enggak ada hubungannya dengan Mas Adit," ucap Erin. "Diam kamu, dasar cewek kampung," ucap Niken. Lalu, terdengar lagi, Niko berkata, "Udah Rin, mendingan kita pulang, daripada ngurusin perempuan enggak jelas gini," ucap Niko, lalu kembali melanjutkan perkataannya pada Niken. "Tadi kamu bilang apa, mau nyuruh si Dika pecat Aditya? Coba aja kalau bisa," sahut Niko, lalu melangkah meninggalkan Niken. Singkat cerita, Niko dan Erin yang sementara dalam perjalanan pulang, mereka tak saling tanya ataupun bicara. Sampai saat mobil yang dikendarai Niko telah memasuki halaman kontrakan, terdengar Niko berkata, "Rin, soal masalah tadi, jangan bilang Aditya ya." "Iya mas," ucap Erin datar. Lalu, setelah keluar dari mobil tersebut, Erin pun langsung melangkah masuk ke kontrakan. Saat itu terlihat, Aditya telah tertidur di sofa panjang, yang ada di ruang tamu kontrakan itu. Melihat hal itu, Niko pun berkata, "Rin, aku langsung balik aja, ini kunci mobilnya Aditya, aku titip sama kamu ya." Erin pun, langsung mengambil kunci tersebut, dan menutup pintu kontrakan, tanpa berkata sepatah kata pun. "Sepertinya, Erin marah karena masalah tadi," gumam Niko. Sementara Erin, terlihat saat itu, ia mengambil selimut, lalu menutupi tubuh Aditya dengan selimut tersebut. "Kasian, Mas Adit pasti capek nih, sampai ketiduran di sini," ucap Erin. Dan tak terasa, waktu terus berlalu, malam pun telah berganti siang. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 6 pagi. Erin yang telah selesai menyiapkan sarapan, ia pun segera membangunkan Aditya. Mas Adit bangun udah pagi, buruan mandi, terus sarapan," ucap Erin. Mendengar ucapan Erin, Aditya pun bangun, dan langsung ke kamar mandi. Lalu setelah sehabis mandi, Aditya pun segera sarapan bersama Erin. Lalu terdengar, Aditya berkata, "Ibu udah sarapan Rin?" "Udah mas, tadi waktu masnya lagi mandi," sahut Erin. Lalu terdengar lagi, Erin berkata, "Jam berapa Mas Adit mau ke acara lelang?" Mendengar ucapan Erin, Aditya pun terlihat sedikit kaget. "Mampus deh, aku enggak tahu jam berapa lelangnya dimulai, mana handphonenya dirusakin si Dika lagi. Kalau Mas Adit mau, pakai handphone punya Erin aja, tapi handphonenya jelek mas," ucap Erin. Lalu, Aditya pun berkata, "Emang kamu punya handphone ya Rin?" "Punya sih mas, hanya jarang dipakai," ucap Erin lalu kembali berkata, "Tunggu ya, Erin ambilin." Tak berapa lama kemudian, Erin pun datang, dan memberikan handphonenya pada Aditya. "Ini mas, handphonenya jadul," ucap Erin, sambil memberikan handphone, yang berlayar kuning pada Aditya. Anak tahun 2001 pasti tahu handphone milik si Erin. "Itu loh, handphone yang gamenya cuman ular-ular doang, udah gitu, warnanya hitam putih lagi. Yang pernah pakai handphone gituan, coret-coret di kolom komentar ya." Lalu terdengar, Aditya berkata, "Enggak apa-apa, handphone kan hanya untuk sarana komunikasi, bisa nelpon dan SMS udah cukup kok," sahut Aditya. Lalu, setelah memasang SIM card miliknya pada handphone tersebut, Aditya pun langsung menghubungi ayahnya, untuk menanyakan waktu lelang akan dimulai. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri, dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode 28.